Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Indika Lydia Stuti, yang akan sharing kali ini tentang Microsoft Form. Beberapa guru sudah meminta ke saya untuk membuatkan tutorial Microsoft Form, meskipun kemarin kita belajar, tetapi mungkin ada yang lupa. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memberikan tutorial Microsoft Form. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk Google Chrome ya. Klik office.com, kemudian Bapak Ibu akan berada di layar seperti ini. Kita sign in, tulis email Bapak Ibu, yang sudah Bapak Bagio berikan kemarin dan sudah Bapak Ibu aktifkan. Next, klik next, kemudian Bapak Ibu enter passwordnya dan signing in. Ingat Bapak Ibu, kalau memang komputer atau laptop yang panjenengan gunakan bukan milik Anda sendiri, silahkan klik no. Tetapi kalau misalnya yang digunakan adalah milik Anda sendiri, silahkan klik yes untuk tetap memasuknya mudah begitu. Oke. Anda akan berada di tampilan seperti ini, atau mungkin yang panjang ini ada berada di atas begini ya. Kita klik saja ikon yang ada titik 9 ini. Klik pilih yang Microsoft Form, pilih Form, oke Bapak Ibu. Klik, maka Anda akan berada di Microsoft Form. Dan kita tutup saja ya. Nah, Bapak Ibu ingat untuk UTS, silakan pilih new quiz, bukan pilih new form. Ya, new quiz. Klik. Nah, Bapak Ibu silakan ditulis judul kuisnya. Misalnya kita beri judul UTS. UTS bahasa Indonesia misalnya. Kelas 8. Oke. Bisa Bapak Ibu tambahkan deskripsi dari ini, monggo. Tidak pun monggo. Nah, kemudian klik add new. Oke, Bapak Ibu klik tambahkan baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, pilih choice. Kenapa? Karena kita akan menggiring siswa kita untuk mengisi data kelas berapakah mereka. Kemudian 9A, 9B, add option itu jika pilihan kita kurang banyak, seperti 9A sampai 9, ini kelas 8 tadi ya, maaf. Ini kelas 8A, 8B karena kurang opsinya, maka kita tambahkan lagi. Jadi add option ya, diklik add option. 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, dan yang terakhir 8H. Nah, begini ya Bapak Ibu. Kemudian silakan klik required, karena kalau diklik required itu artinya mereka harus mengisi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah wajib isi, begitu. Nah, kemudian setelah kelas, seperti kesepakatan kita di layar awal, misalnya tes itu kan ada lembar awal, atau UN kan ada lembar awal, judulnya apa, di mana, kapan, kemudian ada identitas awal. Jadi kita sepakati kemarin, identitas awal adalah judul UTS-nya, kemudian kelas, kemudian nomor absen, dan nama lengkap. Nah, karena itu kita sudah menulis kelas. Sekarang kita masuk ke
nomor absen. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mau menjelaskan tentang ini ya, poin. Karena tidak ada poin untuk kelas, nomor absen, dan juga nama, maka poinnya dikosongi saja ya. Nah, kita lanjut ke add new, yaitu tambahkan baru. Kita karena itu sebuah nomor absen, maka kita boleh memilih teks saja agar biarkan siswa kita yang mengisi nomor absen mereka sendiri. Klik teks, kemudian kita klik nomor absen. Nah, jadi mereka akan menjawab, mereka di sini jawabannya. Sama seperti yang tadi, poinnya dikosongkan dan required-nya atau wajib isinya dihidupkan. Kalau dimatikan, mereka tidak mengisi nomor absen, bisa kalau mengumpulkan tanpa mengisi nomor absen. Tapi kan kita tidak mau. Maunya kita kan mereka jelas, ada nama, kelas, dan nomor absen. Karena itu diklik saja required atau wajib isi. Lanjutnya kita ke yang selanjutnya yaitu nama. Nama lengkap. Nah, dan masih tetap tidak ada poin dan required ya, wajib isi. Nah, ini adalah lembar pertama. Kita menuju ke lembar yang kedua yaitu soal. Nah, kita klik titik 3. Kita klik add new. Saya ulang. Kita klik add new. Kita pilih yang ini, panah. Kita panah yang bagian kanan sendiri, klik. Dan kita menuju ke section atau daerah yang kedua. Klik section, maka kita akan tergiring pada section 2. Nah, section 2 ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan dari UTS yang kita buat. Misalnya, soal UTS. Misalnya kita deskripsinya kerjakan misalnya saja, nah, terserah Bapak Ibu. Atau mungkin kalau misalnya nanti ada panduan dari pihak kurikulum boleh. Nah, kerjakan dengan teliti dan jujur misalnya. Nah, setelah ini, oh iya Bapak Ibu, saya lupa untuk memberi informasi tentang ini. Ini adalah klik gambar. Artinya panjenengan bisa menambahkan media gambar di soal ini. Kita klik coba ya. Klik insert. Nah, ini tidak usah. Klik insert. Nah, klik ini loh, apa namanya itu? Klik gambar ikon gunung. Klik, maka kita akan berada di sini. Kita pilih image apa video. Silakan image. Ini kita nggak mungkin video ya untuk UTS. Nah, silahkan misalnya UTS atau mungkin jenengan mau siswa. Akan tampil seperti ini. Atau bahasa Indonesia atau bendera Indonesia. Silahkan. Nah, begini. Ya, Pak Ibu. Bahasa Indonesia, kira-kira yang muncul ini. Misalnya kita klik ini. Oh ya Bapak Ibu, pastikan kalau mengeklik sebuah gambar ada centangnya ya. Kemudian setelah ada centang, kita klik add atau tambahkan. Ini titik centang, kalau centangnya hilang, maka tidak akan tambahkan. Kita klik tambahkan, maka di soal UTS tadi akan muncul gambar yang kita pilih tadi. Tidak pakai gambar juga tidak apa-apa. Nah, lanjut kita ke soalnya. Oh ya Bapak Ibu, soal UTS sesuai kesepakatan pihak kurikulum dengan guru kemarin, diinformasikan bahwa UN, Mapel UN, Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris, soalnya 20 jumlahnya. Kalau selain itu 25. Maaf jika saya salah, seingat saya seperti itu.
Sehingga ketika kita tambahkan soal nanti, setiap poinnya akan kita isi. Kalau 20 bahasa Indonesia berarti setiap soal bernilai 5. Karena itu kita tambahkan ya soalnya. Nah, kita pilih choice. Kenapa? Karena kan pilihan ganda. Karena itu kita pilih choice saja. Dan kita ketik soalnya di sini. Soalnya misalnya siapa nama presiden. Wah, ini bukan bahasa Indonesia ya? Apa-apa deh. Hanya praktek ya Bapak Ibu. Nah, ini optionnya yang pertama. Bapak Ibu tidak usah menulis A, B, C ya. Langsung opsinya. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sudah terbuat. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, monggo silahkan di sini, nggih. Misalnya yang di sini. Nah, misalnya jawabannya di sini, nggih. Bapak Ibu, kita pilih jawaban dari keempat ini yang paling benar. Caranya adalah klik jawaban yang paling benar, kemudian pilih centang. Ini dia. Ya, pilih centang. Artinya jawaban yang benar adalah di bagian yang ini. Misalnya, oh ini opsinya salah. Berarti saya klik sampah. Begitu, sangat mudah sekali. Nah, dari sini ingat kita tambahkan poin ya. Kenapa? Karena kan poinnya 1 soal, 20 soal ada 5 berarti ya. Silakan ditulis 5. Dan ingat Bapak Ibu ini harus diklik, dihidupkan untuk anak-anak itu kalau misalnya dari 20 soal, dia tidak akan bisa mengumpulkan jika tidak mengisi jawaban yang harus diisi. Jadi harus ingat jenengan untuk klik required atau wajib isi ya Bapak Ibu. Dan ini panjenengan sudah bisa menulis 1 soal. Begitu. Di sini tambahkan baru, silakan untuk meneruskan pilihan, silakan meneruskan soal panjenengan. Sekali lagi klik choice, kemudian lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang panjenengan buat. Oleh karena itu, begini ya. Nah, misalnya ingin melihat, klik preview Bapak Ibu. Preview. Nah, ini adalah previewnya kelas nomor absen. Nah, karena kita ini di layar awal, layar kedua yaitu ini. Dia tidak akan bisa maju ke layar kedua kalau tidak diisi di layar pertama. Begitu Bapak Ibu. Nah, kembali. Tim ini adalah untuk membuat tampilan form Bapak Ibu menarik seperti ini. Misalnya saya mau biru, saya mau ini, saya mau warna ini, boleh Bapak Ibu, atau mungkin nambah silahkan. Tapi Bapak Ibu tidak usah dulu ya, belajar ini dulu. Setelah itu Bapak Ibu klik share adalah untuk nge-share soal Bapak Ibu. Soalnya ini nanti di-share untuk siapa? Nanti di-share untuk hanya orang yang di organisasi yang bisa merespon. Artinya yang hanya di SMP Negeri 1 Lumajang yang bisa merespon meskipun mereka punya linknya. Ini adalah linknya. Nah, kita klik copy dan kita nanti akan share kopinya atau linknya ke siswa kita. Bisa di-share lewat WhatsApp web misalnya. Bisa di-share lewat email boleh, bisa di-share lewat Outlook atau emailnya 365 boleh, atau e-learning boleh. Jadi tinggal klik copy dan dipastikan atau paste, bukan paste ya, paste di via apa yang kita maui.
Sampai sini sharing ilmu saya. Jika ada salah kata, maafkan. Jika ada yang kurang jelas, monggo, saya siap membantu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.